Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan tentang kepailitan yang beranggotakan Adelia, Natasha, dan Rizka Sakina. Yang dijelaskan oleh Adelia. Di sini ada pengertian. Jadi pengertian kepailitan itu merupakan suatu proses di mana seorang debitur yang mempunyai kesulitan keuangan untuk membayar utangnya dinyatakan pailit oleh pengadilan. Dalam hal ini pengadilan niaga dikarenakan debitur tersebut tidak dapat membayar utangnya. Dari pengertian kepailitan tersebut dapat disampaikan bahwa kepailitan dimaksudkan untuk mencegah penyitaan dan eksekusi yang dimintakan oleh kreditur secara perorangan. Yang kedua itu kepailitan hanya mengenai harta benda debitur, bukan pribadinya, sehingga debitur masih bisa untuk melakukan perbuatan hukum di luar hukum kekayaan. Lalu ada konsep dasar kepailitan. Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata yang menyatakan bahwa semua harta kekayaan atau aset debitur menjadi agunan bagi pelaksanaan kewajiban debitur atas segala perikatan yang dibuat oleh debitur. Aset tersebut diperuntukkan bagi semua kreditur karena itu perlu adanya aturan main cara membagi aset tersebut. Lalu ada tujuan kepailitan. Yang pertama itu pembagian yang sama harta debitur kepada kreditur. Yang kedua mencegah debitur merugikan kreditur. Yang ketiga melindungi debitur yang bertikat baik. Lalu selanjutnya ada sumber hukum kepailitan. Yang pertama, pasal 1131 sampai dengan pasal 1134 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Yang kedua, UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran. Yang ketiga, UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Yang keempat, ada UU Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan. Lalu yang terakhir ada UU Nomor 42 Tahun 1992 tentang jaminan fidusia. Lalu selanjutnya ada asas-asas kepailitan. Yang pertama, keseimbangan. Yang kedua, kelangsungan usaha. Yang ketiga, keadilan. Dan yang keempat, integrasi. Fungsi lembaga kepailitan yang pertama. Kepailitan sebagai lembaga pemberi jaminan kepada kreditur bahwa debitur tidak akan berbuat curang dan tetap bertanggung jawab terhadap semua hutang-hutangnya kepada semua kreditur. Yang kedua, kepailitan sebagai lembaga yang juga memberi perlindungan kepada debitur terhadap kemungkinan eksekusi massal oleh kreditur-krediturnya. Lalu ada syarat kepailitan. Menurut UU Kepailitan adalah jika suatu perusahaan memenuhi syarat-syarat yuridis kepailitan. Syarat-syarat tersebut Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 ditetapkan syarat-syarat debitur dinyatakan pailit yaitu sebagai berikut. Debitor yang mempunyai 2 atau lebih kreditor dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit oleh keputusan pengadilan baik atas permohonan sendiri maupun atas permintaan seorang atau lebih kreditornya. Dari ketentuan dalam pasal 2 UU Nomor 37 Tahun 2004 dapat ditarik kesimpulan bahwa syarat-syarat yuridis agar suatu debitur dinyatakan pailit adalah sebagai berikut. Yang pertama, adanya debitur yang tidak membayar utang. Yang kedua, adanya lebih dari satu kreditur. Yang ketiga, adanya lebih satu utang. Yang keempat, minimal satu utang sudah jatuh tempo. Dan yang terakhir, ada minimal satu utang sudah dapat ditagih. Yang dapat mengajukan pailit. Yang pertama ada debitur yang bersangkutan, yang kedua ada kreditur, yang ketiga ada kejaksaan, yang keempat ada Bank Indonesia, yang kelima ada BP PAM, yang keenam ada Menteri Keuangan. Yang dapat dimohonkan untuk pailit. Yang pertama, manusia dan badan usaha, seperti firma dan CV. Yang kedua ada badan hukum, seperti PT, yayasan, atau koperasi. Yang ketiga ada harta warisan. Tata cara permohonan kepailitan. Yang pertama, diajukan secara tertulis ke pengadilan. Yang kedua, permohonan kepailitan dan dipelajari oleh ketua pengadilan. Yang ketiga ada sidang. Dan yang terakhir ada penetapan kepailitan oleh pengadilan. Berakhirnya kepailitan. Yang pertama, terjadinya perdamaian. Yang kedua, insolvensi dilanjutkan likuidasi atau pemberesan. Yang ketiga, ada rehabilitasi. Sekian, terima kasih presentasi dari kelompok 4 tentang kepailitan. Terima kasih.